Ini kalau pakai Zoom kebiasaan ini nggak bisa masuk, banyak nggak bisa masuk. Shalom, bisa mendengar saya? Saya bisa didengar? Bisa Om, bisa. Yang lainnya malah di-unmute. Shalom, puji nama Tuhan. Sore yang penuh dengan berkah. Kita akan mulai untuk doa pada sore hari ini. Kita mengangkat satu puji hati yang menyembah. Ku datang Tuhan, temukan wajah-Mu dengan hati hanya rasa cinta kepadamu yang menarikku dekat padamu. Ku datang Tuhan, temukan wajah-Mu dengan hatiku. Hanya rasa cinta kepadamu yang menarikku dekat padamu. Hati yang menyembah, hati yang melekat padamu, Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagimu pujaan selama-lamanya. Mau menyembahmu, ku datang Tuhan, temukan dengan hati rasa cinta kepadamu yang menarikku dekat padamu. Hati yang menyembah, hati yang melekat padamu, Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagimu pujaan selama-lamanya. Hati yang menyembah, hati yang melekat padamu, Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagimu pujaan selama-lamanya. Hati yang menyembah, hati yang melekat padamu, Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagimu pujaan
selama-lamanya. Pujaan selama-lamanya. Pujaan selama-lamanya. Ku mau menyembahmu. Syukur. Ku mau menyembahmu Tuhan. Ku mau meninggikan Engkau. Haleluya, haleluya. Kiana maya dalamaya si kiara lamaya si. Syukur bagimu Tuhan. Syukur bagimu Bapa. Haleluya, haleluya. Haleluya Yesus. Naya dalamaya sanaya dalamaya si. Syukur bagimu Tuhan. Syukur bagimu Bapa. Haleluya, haleluya. Ilaya dalam mayasi, dia dalam mayasi. Ilaya dalam mana ya dalam mayasi. Kami menyembah Engkau. Kami meninggikan nama-Mu Tuhan. Yesus, Allahku yang hidup. Yesus, menyembahmu. Sikinya dalam mayasa, naya dalam mayasi. Naya dalam mayasi. Haleluya, haleluya Yesus. Oh, nanaira ramaya sanaya ramaya sikini dia ramaya si. Haleluya Yesus. Syukur Tuhan. Syukur Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu, buat anugerah-Mu, buat kasih-Mu bagi kami, Yesus. Haleluya, haleluya, Yesus. Syukur. Ya Ramaya Sana, ya Ramaya Si. Yesus, kami menyembah, kami bersyukur. Kira lama yasi, nara lama yasi, naira lama naira lama yasi, kinyara takara lama naira lama yasi, namaira lama yasi, kinyara lama yasi. Haleluya Yesus, haleluya. Kami menyembah Engkau Tuhan. Kami meninggikan Engkau Yesus. Allahku yang hidup. Haleluya. Ya nama ya lama ya sikiara lama ya si. Ina ya lama ya sikiara lama nama ya si. Syukur. Syukur Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Kami meninggikan Engkau Yesus. Kami memuliakan Engkau Tuhan. Kina maya dalam maya sakira lama naya takara lama nama Yesus. Ya dalam mana Yesus, ya dalam lama nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Naya ramaya sikiri dia ramaya sana ya ramaya si. Kira ramaya sana ramaya ramana yesi. Kiri dia ramaya sikiri ya ramana yesi. Yesus haleluya. Haleluya Yesus.
Kilaira ramaya sanaya ramaya si naira ramaya sanaya lalamu. Haleluya Yesus. Syukur bagimu Bapa. Haleluya Yesus. Syukur. Haleluya. Haleluya Yesus. Ku datang Tuhan, temukan wajah-Mu dengan hati. Hanya rasa cinta kepadamu yang menarikku dekat padamu. Datang Tuhan, datang Tuhan, temukan wajah-Mu dengan hati. Hanya rasa cinta kepadamu yang menarikku dekat padamu. Hati yang menyembah, hati yang melekat padamu Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagimu. Pujian selama-lamanya, ku mau menyembah-Mu. Kita ulang pujian dari awal. Kami datang hati kami Tuhan. Ku datang Tuhan, temukan wajah-Mu dengan hati. Ya rasa cinta kepadamu yang menarikku dekat padamu. Hatiku menyembah, hati yang menyembah, hati yang melekat padamu Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagimu. Pujian selama-lamanya, hati yang menyembah, hati yang melekat padamu Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagimu. Pujian selama-lamanya, pujian selama-lamanya, ku mau menyembah-Mu. Ya Tuhan, kami bersyukur sore yang penuh dengan berkat ini kami bisa datang menyembah, mengagungkan, memuliakan nama-Mu ya Bapa, semuanya hanya karena kasih-Mu, anugerah-Mu, kasih karunia yang Kau limpahkan bagi setiap kami ya Bapa. Kami bersyukur punya Allah yang seperti Engkau, Allah yang luar biasa, Allah yang senantiasa menuntun kami dalam kebenaran-Mu ya Bapa. Kami bersyukur ya Bapa, sebentar kami akan bersama-sama untuk belajar akan firman-Mu, sharing akan firman-Mu ya Tuhan, berbagi berkat, berbagi
kasih yang sudah Engkau limpahkan bagi setiap kami ya Bapa. Biarlah firman yang kami terima sore hari ini ya Bapa membuat kami lebih lagi untuk mengasihi Engkau ya Bapa, lebih lagi dalam melayani Engkau ya Bapa, memberi yang terbaik dalam kehidupan kami untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Yesus, terima kasih. Kami mau buka doa malam kami ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Puji nama Tuhan. Kalau sore yang penuh dengan berkat ini, kembali kita bisa bersama-sama sharing tentang firman Tuhan. Saya akan bacakan renungan pagi hari ini yang terdapat dalam Yesaya 41 ayat 8 sampai dengan 10. Yesaya 41 ayat 8 sampai dengan 10. Tetapi engkau, hai Israel, hambaku, hai Yakub yang telah kupilih, keturunan Abraham yang kukasihi, engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi, dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya, aku berkata kepadamu, engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Saya akan bacakan renungannya. Dalam renungan hari ini kita melihat sebuah kebenaran tentang utusan atau jangkauan jiwa yang diambil oleh Tuhan dari berbagai tempat di muka bumi. Ia berbicara, tetapi engkau, hai Israel, hambaku, hai Yakub yang telah kupilih, keturunan Abraham yang kukasihi, engkau yang kuambil dari ujung-ujung bumi, dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya. Aku berkata kepadamu, engkau hambaku, aku telah memilihmu dan tidak menolakmu. Ini adalah jaminan kita bahwa Dia memilih kita dari berbagai tempat untuk menjangkau yang terhilang. Tuhan berjanji, janganlah takut karena aku menyertaimu. Janganlah bimbang karena aku di dalam Allahmu. Aku meneguhkan dan akan menolongmu. Aku akan memegangmu dengan tanganku yang membawa kemenangan. Ketika kita taat menggenapi panggilan Tuhan, ada anugerah yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu penyertaan sepanjang masa. Di mana sajakah Tuhan mengutus para penerobos atau penjangkau? Poin yang kedua, apa jaminan Tuhan yang diberikan bagi mereka yang siap menjangkau jiwa yang terhilang? Dari mana sajakah? Di sini pertanyaannya, dari mana sajakah Tuhan mengutus para penerobos atau penjangkau? Dari mana saja ya? Dari segala penjuru di firman ini dikatakan. Dan jaminan Tuhan selalu menyertai, Tuhan selalu memegang tangan anak-anaknya yang mau untuk melakukan firman, memberitakan firman dimanapun anak-anak itu berada, kita semua berada. Kalau di firman ini saya mendapatkan di ayat yang ke-10 ya, mendapatkan berkat di ayat yang 10. Jangan takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Di sini luar biasa berkat Tuhan bagi saya pribadi, bahwa pada saat kita berani untuk memberitakan kebenaran Tuhan dimanapun saya berada, di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah, di lingkungan mama-mama ya, biasanya pas jemput sekolah mama-mama pada kumpul semua. Nah di situ kan banyak pembicaraan yang kadang kurang enak didengarkan, mau itu bicara tentang guru atau teman, atau ada saja hal-hal yang kurang mengenakan bagi saya. Kalau saya di situ menanggapi mama-mama itu kadang saya merasa saya diam,
diam, saya tidak komentar apa-apa di situ. Tapi kadang itu saya juga pengen menyampaikan hal yang benar saja, ini nggak ngono loh mah gitu. Harusnya bagaimanapun kita harus menghormati. Mungkin ngobrolin tentang guru ya, ada mungkin satu yang kurang cocok lah bagaimana cara mengajar. Nah, saya masih takut untuk ngobrol, memberi masukan. Saya masih takut. Saya kadang masih ragu-ragu. Padahal di sini dikatakan jangan takut karena Tuhan menyertai. Jadi apa yang firman yang Tuhan ada, kebenaran itu harus disampaikan. Mungkin sedikit mungkin ada yang kurang setuju atau bagaimana, paling tidak firman dan kebenaran itu harus disampaikan. Kalau di lingkungan kita, kalau apa yang kita bicarakan itu tidak benar, jadi kita harus berani. Saya harus berani untuk mengatakan bahwa itu tidak benar, bahwa itu tidak seharusnya kita membicarakan orang lain gitu. Itu contoh kecil ya, masih banyak yang lain dalam kehidupan saya di lingkungan sekitar. Saya harus berani buat saya harus lebih berani menyampaikan firman, karena saya yakin dan percaya pada saat kita menyampaikan firman, hikmat Tuhan itu pasti diberikan kepada saya. Pengertian yang Tuhan berikan itu pasti diberikan karena kita menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan kebenaran. Nah, di situ saya yakin Tuhan juga menyertai saya dengan hikmat-hikmatnya yang dari Tuhan. Terima kasih. Ini yang berkat yang saya terima dari firman sore hari ini. Mungkin Mbak Ocha ada yang ingin disampaikan berkat yang diterima. Oh iya, siap. Pak Sarjono, monggo, silakan bisa berbagi Pak, bisa berbagi berkat sharing firman Tuhan. Shalom. Selamat malam. Selamat kita bergabung di dalam ibadah Zoom pada malam hari ini. Malam hari ini kita membahas tentang sesuatu yang luar biasa. Kita dipilih oleh Tuhan yang senantiasa dilayakkan dari hal-hal yang mungkin kurang berkenan, tetapi Tuhan memilih kita itu diberikan yang terbaik, yang seharusnya tidak layak untuk dipilih, tetapi kita dilayakkan oleh Tuhan dan kita dijadikan yaitu biji matanya. Sesuatu yang luar biasa bagi kita. Dipilih Tuhan, tentunya kita dari awal kita dipilih sampai pada saat hari ini itu tentunya tidak ada sesuatu hal yang ketika kita dibaptis, yaitu kita telah mati dan bangkit. Mati dalam hal mati dari dosa-dosa kita, kehidupan lama kita harus sudah mati. Tetapi kebanyakan kita semuanya adalah tetap melakukan hal-hal dosa yang kita perbuat, walaupun itu disengaja ataupun tidak. Nah, itu sebenarnya yang kita harus bisa berpikir bahwasanya kenapa hal itu bisa terjadi bagi pribadi kita, bagi diri kita. Bahkan saya sendiri itu seringkali begitu, seringkali melakukan hal-hal dosa yang sifatnya ya bisa saja disengaja, tidak sengaja maksudnya. Itulah yang saya dapat pada malam hari ini. Kan kemarin saya besuk jemaat yang sudah kurang lebih 2 bulan tidak datang ke gereja. Itu alasannya adalah percuma kita datang kepada Tuhan kalau kita itu tetap melakukan hal-hal yang tidak baik di hadapan Tuhan. Terus saya katakan seperti itu tadi, yaitu bahwasanya kamu itu adalah imam. Namanya imam itu harus diturut daripada sesuatu. Tiap hari itu kita diturut oleh anak istri kita. Kita dilihat oleh anak istri kita. Terus sebagai imam itu bagaimana kalau kita bisa menjadi contoh bagi istri dan anak-anak kita? Apakah kita tuh bisa menjadi imam yang baik?
Ya, tentunya anaknya juga sudah mulai menurun kesetiaannya kepada Tuhan. Bahwa anak yang paling kecil pada waktu apa namanya Natalan kemarin itu tidak mau tampil itu karena apa? Karena bapaknya tidak mau datang. Anak kecil itu kalau tampil dilihat bapaknya itu ternyata suatu kebanggaan dalam pribadinya. Ternyata dia tidak mau tampil itu karena bapaknya tidak mau datang. Itu berarti ada suatu sakit hati buat anaknya. Saat saya beritahu buat bapaknya supaya ini bisa menjadi suatu teguran bagi dia, supaya lebih setia lagi kepada Tuhan, dan saya doakan dia bahwasanya biar lebih lagi setia kepada Tuhan. Kemarin saya datang ke rumahnya, ya ada suatu respon yang luar biasa bagi imam ini atau bapaknya ini, bahwasanya akan lebih setia lagi kepada Tuhan supaya anak-anaknya, istrinya itu bisa lebih setia lagi kepada Tuhan. Inilah yang yang saya dapatkan, bahwasanya kita sebagai anak-anak Tuhan yang telah dipilih oleh Tuhan itu bisa menjadi suratan terbuka dalam hidup kita, dalam keluarga kita, dalam lingkungan kita. Itu yang saya dapatkan, dan saya akan lebih lagi juga untuk setia kepada Tuhan. Ini juga teguran buat saya juga. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kami serahkan kepada Ibu Ani. Terima kasih, luar biasa Pak. Monggo Bu Nurwati bisa menambahkan bisa apa yang berbagi berkat lewat firman hari ini. Terima kasih, monggo. Shalom, puji Tuhan. Luar biasa sekali ya janji Tuhan itu buat setiap kita umat utusan Tuhan. Bahwa Tuhan tuh mengutus bukan lepas tangan, tetapi di dalam Yesaya 41 ini dikatakan bahwa tetapi engkau hai Israel, ini kita semua ya, hambaku, hai Yakub yang telah kupilih, keturunan Abraham yang kukasihi. Rasanya saya baca ini kayak boleh GR ya. Engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya. Aku berkata kepadamu, engkau hambaku. Aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu dan aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Shalom. Kok hilang ya? Puji Tuhan. Meskipun ya secara manusia ini teguran yang saya terima, meskipun saya ini banyak keterbatasan, kekurangan, rasanya firman Tuhan hari ini benar-benar membuat saya itu betapa Tuhan itu memandang berharga setiap kita, orang-orang yang sudah ditebusnya, setiap orang-orang yang dipanggil untuk melayani. Dan setiap kita yang percaya itu adalah hamba Tuhan, utusan Tuhan. Dan Tuhan berjanji bahwa yang kukasihi, aku akan menyertai. Bahkan Tuhan nggak pernah melepaskan. Nah, teguran yang saya terima, kalau Tuhan memperhatikan setiap kehidupan saya, Tuhan tahu kekurangan kelemahan saya, tapi Tuhan tidak menolak. Kan kalau kita memilih pemimpin parlemen atau pemimpin bangsa gitu ya, kalau nggak cocok, nggak sesuai dengan ekspektasi kita, di demo gitu ya. Tapi di dalam Tuhan itu ada Roh Kudus yang mengingatkan kita, tidak perlu di demo dulu, tapi pasti kita ditemplak dan ditegur dari firman Tuhan seperti ini. Ya, saya secara pribadi terima kasih kepada Pak Sarjono yang melengkapi dalam pelayanan kami ketika kami tidak bisa memperhatikan satu keluarga ini, Pak Sarjono memperhatikan. Dan di situ saya juga belajar dari Pak Sarjono sebagai senior kami, melayani Tuhan, membagi waktu mana yang bisa mengerjakan duluan,
Kami bersyukur dan kami terima kasih. Dan perbaikan yang harus saya lakukan, saya harus lebih peka, lebih dekat sama Tuhan dan mengerti apa yang harus saya kerjakan untuk Tuhan saya, yaitu Tuhan Yesus Kristus, untuk kemuliaan Tuhan, dan menjadi hamba yang benar-benar berguna, bukan hamba yang setengah-setengah, hamba yang maksudnya yang benar-benar bisa dipakai untuk Tuhan, diutus oleh Tuhan, disuruh oleh Tuhan. Itu yang perbaikan yang harus saya lakukan. Terima kasih untuk kita semuanya, Tuhan memberkati. Hamba Tuhan Heri, mungkin ada yang mendapat berkat dari firman hari ini. Waktu kami diserahkan. Puji nama Tuhan, Shalom. Kita bersyukur pada saat sore hari ini kita boleh ada sebagaimana ada, semua karena anugerah Tuhan, amin. Nah, dari kebenaran firman Tuhan yang kita boleh renungkan sama-sama pada saat sore hari ini, saya sangat terberkati saudaraku, di mana selaku saya pribadi orang yang telah dipakai oleh Tuhan, dipercayakan oleh Tuhan, jadi alat kemuliaannya, dengan merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, tiba-tiba spirit saya kembali ditambahkan seperti itu. Karena apa? Dari judulnya saja saya sangat terberkati bagaimana dikatakan penyertaan Tuhan bagi para utusannya. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, demikian juga pada setiap kita, anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, ketika kita sudah memilih langkah untuk mau mengikut Tuhan, tentunya akan ada banyak hal yang boleh kita lewati, ada banyak hal yang harus kita hadapi. Namun janji Tuhan sesuai dengan firman Tuhan mengatakan bahwa di ayat yang ke-10 dikatakan, janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Nah, ini janji Tuhan yang dia katakan kepada setiap umatnya. Nah, demikian juga dengan halnya kepada setiap kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dengan mengetahui janjinya Tuhan ini, tentunya kita sebagai orang yang percaya harus lebih berantusias lagi di dalam mengikut Tuhan. Kita tidak perlu takut karena janjinya mengatakan dia akan menyertai kita. Kita tidak perlu bimbang sebab kita percaya bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang dahsyat dan luar biasa. Bahwa dia itu sanggup menolong kita di segi atau di situasi apapun, dia itu selalu hadir. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mungkin memang terkadang kita tidak mampu di dalam melewati pergumulan demi pergumulan, masalah demi masalah yang sering kita hadapi. Namun dari hal itu, ketidakmampuan kita itu kita harus menyadari bahwa kita butuh pertolongan Tuhan. Kenapa seringkali kita tidak mampu, merasa minder, merasa kurang apa? Karena terkadang mungkin pada saat itu kita lupa akan pertolongan Tuhan, akan kita kurang di dalam melibatkan Tuhan di setiap situasi kehidupan kita. Nah, dari firman Tuhan ini juga, saudaraku, ada banyak teguran yang boleh saya terima. Ternyata sebagai hamba Tuhan secara pribadi, saya harus lebih menyadari lagi bahwa apapun yang saya alami ternyata ada Tuhan yang ada di pihak saya, yang ada di sisi saya, yang selalu menyertai kehidupan saya. Dan dari firman Tuhan ini juga ada banyak perbaikan juga yang saya terima, bagaimana saya harus lebih menyadari lagi, kembali membangun komitmen yang lebih lagi kepada Tuhan, sehingga sehingga ketika Tuhan sudah menempatkan saya di pelayanan yang memang benar-benar sudah menjadi bagian saya boleh menyelesaikan hal itu, menyelesaikan kepercayaan atau mengerjakan kepercayaan yang telah Tuhan berikan kepada pribadi saya. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, saudaraku, dan melalui hal ini juga marilah kita sama-sama lebih mengandalkan Tuhan lagi,
tetap berserah kepada Tuhan, percayalah bahwa janji Tuhan itu tidak pernah Tuhan tidak genapi. Janji Tuhan itu ya dan amin. Dan janji Tuhan itu adalah bukanlah janji palsu, bukanlah PHP, pemberi harapan palsu, tetapi PHP, pemberi harapan pasti. Itu Tuhan yang kita sembah, bahwa Dia memberi kepastian kepada setiap umatnya yang berserah dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Itu saja dari pribadi saya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Puji Tuhan. Ya, kalau kita tuh sering PHP ya. Tapi kalau Tuhan tidak pernah ya. Haleluya. Mbak Tuhan Niken, ada berkat yang bisa disampaikan sore hari ini. Shalom, saudara terkasih. Puji nama Tuhan di sore hari ini. Luar biasa berkat Tuhan bagi setiap pribadi kita, terutama saya sangat terberkati. Di sore hari ini saya diingatkan tentang bagaimana Engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya. Aku berkata kepadamu, engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Jika saya tarik dalam kehidupan saya, di mana saya yang jauh-jauh dari Sumatera, teman saya Ibu Emma dari timur, ada juga Yeremia dari Bekasi, dari tengah, dan juga kita dipertemukan di kota Kediri, dari Indonesia bagian, ini tengah juga ya. Kita bisa dipertemukan. Berarti kita diambil dari ujung ke ujung dan kita ditemukan di tempat ini. Yang dimana katakan bahwasanya, engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Jika saya pribadi Niken dapat renungkan, iya ya, kok Tuhan mau terima Niken ya? Kalau Niken ingat lagi yang lalu-lalu seperti itu kan, Bapak Ibu, kok bisa ya Tuhan terima Niken? Kalau dipikirkan, bahkan orang tua sampai angkat tangan, sampai berapa kali nangis Niken buat. Tapi itu Tuhan tidak pandang, tapi Tuhan mau mengubah. Karena Tuhan juga berjanji bahwasanya siapa yang mau ikut aku, maka aku akan menyanggupkan, aku akan menyertai. Dan Niken sangat merasa dan sudah mengalami bahwasanya Tuhan tidak pernah menolak dan tidak pernah melantarkan orang yang telah dipilih Tuhan. Saya yakin dan percaya setiap kita yang ada pada saat ini, yang bisa mengikuti ibadah, yang bisa senantiasa datang ke gereja, bukanlah orang-orang yang sembarangan saja, tetapi kita telah dipilih Tuhan. Karena banyak orang yang mau mencari kebenaran, tapi tidak menemukan. Bahkan menemukan kesesatan, tetapi kita telah dipilih Tuhan untuk menemukan itu semua. Di mana Tuhan adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan di ayat yang ke-10 dikatakan, jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Dan jangan bimbang, sebab aku ini Allahmu. Dan sampai seterusnya tentang bagaimana Tuhan memberikan janji bagi setiap kita orang-orang percaya yang mau menerima bahwasanya Tuhan tidak menolak kita. Bapak Ibu yang terkasih, kenapa seseorang itu bisa tidak mengalami perkembangan, bisa tidak mengalami kemajuan dalam apapun yang ia kerjakan karena tidak ada percaya diri. Saya kira percaya setiap kita pasti memiliki pemikiran bahwasanya seseorang yang dari kecil itu dikucilkan, seseorang yang dari kecil itu dibully, seseorang yang dari kecil itu tidak diberikan kebebasan dalam bertindak, pasti saat ia besar, semakin lama semakin besar, ia akan memiliki keminderan dalam dirinya, tidak percaya diri. Ia merasa tertolak, ia merasa tidak dihargai, jadi ia merasa, ya udahlah, begitu aja. Jadi dia untuk melakukan segala sesuatu untuk mengeksplor dirinya tidak bisa. Tetapi pada saat itu Tuhan mengatakan, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Siapa sih di antara kita yang tidak suka saat kita diterima orang, saat kita datang orang terima kita? Saya kira percaya mau Niken maupun Bapak Ibu yang terkasih pasti juga sangat sungguh senang saat kita datang, orang menerima kita dengan begitu luar biasa. Saat kita ngomong, orang terima, pasti kita sangat senang. Tetapi jika kita ngomong udah panjang kali lebar, kita kasih tahu yang baik, tapi orang tidak menerima, pasti di situ walaupun kita mengatakan yang benar, kita melakukan tindakan yang benar, pasti saat kita di-cut terus pasti akan memiliki kemunduran. Tapi saat ini dikatakan Tuhan bahwasanya aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau, yang artinya Tuhan memberikan kita suatu kebebasan. Tuhan telah memilih kita dan tidak menolak kita. Oleh sebab itu bagaimana kita untuk bertindak. Saya diingatkan kembali tentang bagaimana kemarin tentang Pak Eko,
berkata bahwasanya istrinya Pak Eko, Ibu Maria, udah pergi ke Jakarta, ke sana kemari untuk merantau, tetapi tetap ketemu dengan orang Kediri dan tetap tinggal di Kediri. Saya teringat hal itu. Oh iya ya Tuhan ya, sungguh baik sekali Tuhan ini. Jauh-jauh Ibu Maria udah pergi ke sana, kemari, tapi dipertemukan dengan Pak Eko dan bisa melayani sama-sama di gereja kita di GPI Immanuel Kediri. Dan banyak juga kesaksian yang lain-lain, udah pergi ke sana kemari, apalagi saya dengar dari Om sama Tante, Bapak Gembala tempat ini, jemaat jauh-jauh dari ufuk timur, ufuk barat, datang semua ke gereja. Ya ampun, kalau saya berpikir sendiri, aduh udah berapa lama waktu dihabiskan di perjalanannya, tapi tetap setia juga. Nah itu saudara terkasih, ngerti mana? Bahwasanya kita telah diambil dari ujung-ujung bumi, dari manapun kita, tapi saat Tuhan telah memilih kita, dan Tuhan tidak menolak kita, pasti kita juga memberikan respon yang baik. Kenapa sih seseorang itu bisa dianggap baik, bisa dianggap buruk? Itu dari responnya. Bagaimana kita meresponi akan suatu hal. Kenapa orang itu bisa sukses, segala macam, pasti karena responnya. Kemarin malam itu kami ada, saya, Bu Emma, dan juga Kak Gracia, kami duduk di atas, di balkon, sambil melihat gudang garam yang sebelah ini, terus kami berpikir, berapa lama ya untuk membangun ini? Terus kami searching Google, kami lihat, ternyata awalnya pemilik PT Gudang Garam itu merupakan karyawan di tempat pamannya juga yang pendiri rokok Jarum 93 kalau nggak salah. Terus dia keluar dan mendirikan sendiri. Awalnya 2 tahun sebelumnya dia masih kurang kurang populer lah mereknya. Tapi dia ganti merek jadi Gudang Garam, itu pun dia melalui mimpi. Dan itu kalau nggak salah 1958. Kalau dipikir-pikirkan sampai sekarang itu berarti sudah hampir 66 tahunan. Dan saya lihat, Tuhan, luar biasa ya, 66 tahun PT Gudang Garam ini udah sebesar ini. Hampir setiap jalan dari kota Kediri udah nampak gudang garam. Kenapa sih gereja kita yang awalnya udah jauh sebelum itu kita tidak bisa kobar-kobarkan lebih luas lagi? Nah, ini saya mendapatkan, oh iya ya, respon kami Tuhan. Gimana sih untuk bisa berkembang seperti itu ya? Dengan respon. Nah, jadi saya berharap Niken dan juga Bapak Ibu yang terkasih yang ada mengikuti Zoom pada saat ini maupun saat kita beribadah, kita bisa memberikan respon yang baik. Maka kita akan melihat bagaimana pekerjaan Tuhan sungguh luar biasa. Dan yakin dan percayalah firman Tuhan berkata, jangan takut sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Kenapa sih harus dikatakan tangan kanan tidak tangan kiri? Kita yakin dan percaya bahwasanya kita paling banyak itu melakukan aktivitas dengan tangan kanan, amin. Pasti kita walaupun ada yang kidal sih, tapi kan kebanyakan orang itu melakukan dengan tangan kanan, lebih kuat tangan kanannya. Nah, tapi Tuhan mengatakan, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku. Yang berarti Tuhan mau untuk kita senantiasa berjalan dengan Tuhan. Biarlah setiap kita pada malam hari ini yang mendengarkan firman Tuhan dalam ibadah, walaupun melalui Zoom, kita sama-sama terberkati dan kita di kebenaran firman-Nya. Teguran yang saya dapatkan adalah bagaimana saya harus bisa memanfaatkan waktu saya dengan sebaik mungkin, karena jika saya sadar bahwasanya saya tidak ditolak Tuhan lagi, telah dipilih Tuhan, ya untuk itu saya harus memberikan respon bagaimana saya harus memaksimalkan waktu saya, karena kita tahu bersama waktu hanya bisa satu kali saja. Untuk kedua kalinya mungkin bisa melakukan hal yang sama, tetapi dengan suasana, dengan hasil yang pasti akan berbeda. Oleh sebab itu saya mau memaksimalkan waktu saya, dan saya berharap juga kita semua dapat memaksimalkan waktu kita. Dan perbaikan yang saya mau lakukan adalah bagaimana untuk saya lebih dekat lagi dengan Tuhan dan juga dengan sesama. Karena menurut pengalaman saya sendiri, walaupun ya hanya beberapa tahun, Bapak Ibu yang di Zoom udah lebih tua lah dari saya. Tapi yang selama saya alami saat saya dekat dengan Tuhan, saya fokus mau doa, mau baca firman, gak bolong-bolong. Saya merasakan bagaimana Tuhan itu sungguh baik, dan seperti segala sesuatu itu berjalan seperti sudah diberitahu gitu, sudah diberitahu Tuhan. Jadi saya menjalani dengan baik, dan apapun yang dosen saya berikan, saya dapat tangkap dengan baik. Dan saya kena percaya itu bukan
hanya saya alami, tetapi Bapak Ibu juga alami. Biarlah setiap kita diberkati melalui kebenaran firman Tuhan hari ini, dan setiap kita bukan mendengar begitu saja, tetapi kita dapat menangkap sebuah rema yang dapat kita pegang untuk kehidupan kita mendatang. Puji nama Tuhan, saya kembalikan kepada Ibu Ani. Terima kasih, sharingnya luar biasa. Lalu selanjutnya kami serahkan pada Pak Rudi. Ya, Pak. Salam Bapak Ibu Saudara, selamat malam. Tuhan memberkati menyertai kita semuanya. Puji Tuhan, sharingnya begitu luar biasa. Bapak Ibu Saudara, dari kebenaran firman Tuhan hari ini, penyertaan Tuhan bagi para utusannya. Saya yakin ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita percaya kepada Tuhan, kita adalah milik Tuhan. Kita bagian dari salah satu proyeknya Tuhan, mengerjakan proyeknya Tuhan. Dan apa yang kita kerjakan saat ini, apa yang kita lakukan, mungkin kita tidak mengalami progres, tidak mengalami pertumbuhan seolah-olah seperti itu. Dan mari masih mengawali di tahun 2024. Ya, banyak hal, saya pribadi juga masih banyak kekurangan untuk melayani Tuhan. Tapi itu kebenaran firman Tuhan pada pagi tadi sudah sempat membacanya, kita baca di situ bahwa Tuhan itu sangat berperkara dalam setiap kehidupan kita. Terbukti di ayat yang 9 ini, Engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi. Engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi. Dan dikatakan juga, dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya. Aku berkata kepadamu, engkau hambaku. Aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Luar biasa, apapun yang kita alami mungkin untuk melayani Tuhan itu yang diperlukan yang terutama adalah pemulihan kita. Kita dipulihkan. Sambil berjalan, sambil berproses pemulihan itu, jangan kita merasa, wah aku masih belum bisa, aku masih banyak dosa, aku masih banyak kekurangan. Tapi kita sadar dari kebenaran firman Tuhan ini. Tuhan yang memilih kita, Tuhan yang sudah menentukan kita, Tuhan yang membawa kita, Dia yang bertanggung jawab atas semua kehidupan kita. Di sini dikatakan, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Ada kata menolak ini berarti yang membuat seringkali yang membuat kita kecil hati, tidak tidak mempunyai kemantapan, masih ragu-ragu, kekhawatiran. Itulah yang membuat kita melangkah itu seolah-olah ada beban-beban. Dan kalau kita mengetahui ternyata inilah yang Tuhan nyatakan di dalam diri kita. Aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Apapun perbuatan kita, apapun kejahatan kita, apapun kesalahan kita, dosa-dosa bahkan di masa lalu itu yang menjerat kita sehingga kita susah untuk bergerak ke depan. Saat ini waktunya. Nah, kalau kemarin statementnya ketua panitia untuk tahun ini, ketua penyelenggara apapun lah yang nanti akan bergerak terus bergerak bersama, maju bersama, bergerak maju bersama. Apa gimana kemarin? Maju bersama ke depan, Pak Rudi. Bergerak maju bersama ya, gitulah. Ya. Oh iya, maju bersama ke depan. Maju bersama ke depan. Artinya tetap dalam kebersamaan apapun yang terjadi kondisinya, maju bersama ke depan. Nah, ini yang mencanangkan tadi bersuara. Cuma nggak terlihat mukanya di multimedia. Halo. Ya. Jadi kalau ada kata-kata bahwa presiden pertama pada waktu itu bukan itu, sebenarnya waktu presiden itu juga mungkin mencomot dari perkataannya. Saya juga pernah mendengar siapa ya, penginjil besar pada waktu itu. Jadi jauh pernyataan Abraham Lincoln berarti kan sebelum Soekarno kan, itu pernah menyatakan bahwa beri aku 10 orang, maka aku akan
menggetarkan dunia ini atau apa ya bahasanya seperti itu. Jadi kalau kita merespon di sini kebenaran firman Tuhan, kita lebih dari 10 ini. Nah, kalau dilihat wajahnya, coba kita buka itu gambar kameranya semuanya, videonya. Mari kita live videonya dibuka. Kalau dilihat di sini videonya juga ada Pak Eko, Bu Eko, ini ada 2 orang. Bu Ratna ini ada 2 orang pasangan suami istri. Pak Agus Wiono, wow, dengan mesranya duduknya asik nih. Agus Wiono dan Citris ini. Ada 2 orang. Pak Sarjono mungkin ada 2 orang. Sementara Niken, Emna, dan Yeremia nanti akan meninggalkan kita. Di sini ada 2 orang. Lebih dari 10. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara, ya masa pembaruan kita, Gereja Penyebaran Injil dalam Kegerakan Roh, mari kita pacu bersama-sama. Nanti mulai berapa kita harus memulainya. Bapak-bapak yang ada di tempat ini, ibu-ibu semuanya, bapak, ibu, saudara semuanya yang ada di sini, kita adalah semuanya pemimpin yang sedang dipersiapkan Tuhan untuk bergerak maju. Tidak memandang usia kita, karena kedewasaan tidak dipandang dari tumbuhnya rambut, panjangnya brengos, rambutnya berwarna-warni, tapi kedewasaan itu benar-benar mengerti akan tanggung jawab yang Tuhan berikan. Dan tanggung jawab yang Tuhan berikan itu sebetulnya tidak berat, sederhana. Beritakanlah kabar baik. Nah, memberitakan kabar baik ini kita harus mengartikan bukan berarti kita harus membawa Alkitab, kita berkhotbah seperti saya, seperti kita mengikuti ibadah. Tidak. Kabar baik adalah bagaimana hidup kita yang benar-benar dikuasai oleh Roh Kudus. Hidup kita yang menjadi berkat, menjadi garam dan terang. Kemarin hari Minggu kita mendengar. Dan kalau kita sudah ditunjukkan seperti itu, ditunjukkan Tuhan seperti itu, mari kita berlomba-lomba di situ. Bagaimana di lingkungan, bagaimana di sekitar kita, kehidupan kita yang menjadi berkat. Ingat, pemulihan dari segala sesuatu itu benar-benar Tuhan inginkan, Tuhan rindukan sendiri. Bahwa ketika pemulihan segala sesuatu nanti akan terjadi dan Tuhan akan datang. Nah, pemulihan segala sesuatu ini terjadi ketika mereka mengerti tentang pemberitaan kabar baik. Nah, kalau kemarin saya menyinggung juga, kabarkan, beritakan itu baik tidak baik waktunya. Apapun keberadaan kita harus bisa menjadi berkat dimanapun kita berada. Nah, bukan agama, lagi-lagi gini, bukan masalah nanti datangnya ke jemaat pertumbuhnya jiwa-jiwa itu, datang ke gereja berbondong-bondong. Mereka akan tergerak sendiri. Jangan kita mengajak, jangan kita terlalu membawa mereka, tapi biar mereka mengerti dengan apa yang kita kerjakan, apa yang mereka boleh melihat, apa yang mereka lihat tentang kita. Jadi benar-benar dari situlah hal yang menarik. Lihat waktu yang singkat ini, Roh Kudus akan segera bekerja. Roh Kudus benar-benar mempersiapkan segala sesuatunya untuk orang-orang, jiwa-jiwa itu mengenal Tuhan. Dan seberapa singkat waktu ini, nanti kalau kita tidak ambil bagian, kita akan benar-benar tertinggal dengan hal-hal, dengan pemberita-pemberita yang lain, dengan orang-orang percaya yang lain. Dan dengan kalau kita mau mengekspresikan buah roh itu harus berlomba, harus dilomba, benar-benar kita berlomba, berpacu dengan bagaimana buah roh itu bekerja di dalam diri kita. Jadi 9 buah roh itu akan bergerak di dalam diri kita dan kita mengekspresikannya. Jadi kalau kemarin di seminar juga, nanti hari Sabtu siapapun Bapak Ibu Saudara boleh mengikuti semuanya. Jadi kita tinggal mengekspresikannya dari 9 buah roh itu, 9 buah roh yang diberikan di dalam Galatia itu. Kita harus tahu, kita harus buktikan bahwa untuk mengekspresikannya kita berusaha bahwa setiap orang yang percaya dikuasai Roh Kudus akan berbuah. Nah, buahnya ini harus diekspresikan itu. Buahnya itu harus bergerak. Buahnya itu harus benar-benar bisa dinikmati oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Bukan karunia-karunia-nya, tapi buahnya ini, buah dari Roh itu ya yang bekerja itu lengkap. Nanti ada karunia-karunia Roh Kudus yang bekerja dalam bagiannya itu. Nah, ini ada apa nih komputer saya? Ini semuanya bisa mendengar ya? Tiba-tiba di layar. Bisa, Om. Ada bergerak-gerak. Bapak Ibu Saudara,
yang bisa mendengar suara saya bisa merespon dengan emoticon jempol atau apa gimana? Atau tangan jempol langsung aja. Ya, oke, berarti bisa mendengar. Soalnya saya tertutup dengan ini. Saya pakai komputer Bapak Ibu Saudara. Oke, saya lanjutkan lagi. Jadi memang buah itu benar-benar harus bisa dilihat. Jadi jangan khawatir kita tentang mungkin ketidakmampuan kita, ketakutan kita, keraguan kita belum dipulihkan, kita masih sakit, kita masih orang jahat, dan seterusnya. Yakin kalau saudara mau, sekarang saudara digerakkan oleh Tuhan, Roh Kudus bekerja untuk saudara. Makanya di sini tadi dikatakan, aku telah memilih engkau, aku telah memilih. Bapak Ibu Saudara telah dipilih oleh Tuhan. Di sini katakan, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Haleluya. Maka di ayat 10 dikatakan, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Yang membawa kemenangan. Kemenangan ini bukan kita mengalami peperangan ini, saudara, Bapak Ibu Saudara. Yakin bahwa apa yang Tuhan percayakan di sini, apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara, disertai oleh Tuhan. Amin. Disertai oleh Tuhan. Tuhan tidak menolak kita. Bahwa sepanjang apa yang kita mau kerjakan, kalau kita mau bergerak, di situ tadi Tuhan katakan, aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong kau. Aku akan memegang kau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Haleluya. Kemenangan itu ketika Tuhan nanti akan bersama-sama turun untuk menjemput saya dan saudara semuanya. Ini kemenangan. Tuhan membuktikan bahwa Dia adalah Tuhan dan Allah kita. Dan semuanya sebelum terjadi, sebelum bumi dihanguskan, dihancur leburkan, kita sudah bersama-sama dengan Tuhan Allah kita. Haleluya. Ini yang Tuhan berikan kepada kita pada malam hari ini, Bapak Ibu Saudara, bahwa apa yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita semuanya dari kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini begitu luar biasa, bahwa Tuhan menyertai bagi setiap kita semuanya yang diutus oleh Tuhan. Ingat, semuanya kita ini diutus oleh Tuhan. Saudara nggak peduli dari manapun, saudara dipilih oleh Tuhan, saudara ditentukan oleh Tuhan. Bersama-sama bergerak untuk menyelesaikan pekerjaan Tuhan, untuk mengerjakan proyeknya Tuhan, mega proyek yang besar ini. Haleluya. Semuanya harus ikut serta, semuanya harus ambil bagian. Jangan takut apapun yang saat ini membuat kita ragu, kelemahan, kekurangan kita, yang membuat kita mungkin nggak merasa tidak mampu. Saudara, di bagian saudara seperti di sini Mbak Uca, mungkin sendiri nanti akan terus berdampingan dengan suaminya. Bagaimana cara Tuhan untuk memakai keluarga Mbak Uca dan suaminya melayani Tuhan bersama-sama, seperti yang lain-lain juga di tempat ini. Yakin semuanya kita adalah bagian yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Jangan sampai ada orang yang iblis atau apapun yang mempura-purandakan kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara di sini harus yakin. Nah, seperti anak-anak juga yang ada di tempat ini juga, anak-anak mission trip harus bergerak maju. Ya, di sini ada Pak Aryono. Pak Aryono ada wajahnya. Ini ya. Ada Bu Maria Rusdiana. Pak Eko bekerja atau ini lagi berdua-duaan? Ya. Jadi saya yakin yang dikatakan Abraham Lincoln itu bukan 10, cari 3 orang bahkan. Bukan 10. 3 orang. Mereka yang mau bergerak dan akan mengubahkan dunia. Hari ini kita meresponi, saya dan Bapak Ibu Saudara adalah bagian yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Sudah dipilih, diambil tadi, dipanggilnya, disertainya lah hidup kita. Disertainya lah saya dan Bapak Ibu Saudara semuanya oleh Tuhan. Jadi tidak ada alasan lagi untuk ragu, tidak ada alasan lagi untuk takut untuk memberitakan kabar baik. Berikan kesaksian bagaimana Tuhan memakai hidup saudara. Kalau ada yang sakit, doakan orang sakit itu dengan Tuhan
akan memberikan kuasa kepada kita semuanya. Yang sakit akan disembuhkan dengan doa-doa yang kita doa, dengan apa yang kita perkatakan melalui doa-doa kita. Siapapun itu, di mana kalau kita ditentukan, entah itu kerabat, saudara kita, bergerak, melangkah, jangan pernah ragu, jangan pernah takut. Kuasa Allah itu tidak dibiarkan. Kuasa Allah yang ada di dalam diri kita itu harus didemonstrasikan, harus dikeluarkan, harus dinyatakan. Itu yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu Saudara. Mari kita datang kepada Tuhan. Penyertaan Tuhan bagi para utusannya. Utusannya adalah saya dan saudara. Katakan, saya adalah utusan Tuhan. Haleluya, Bapak Ibu Saudara adalah utusan Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mengucap syukur buat malam hari ini. Apa yang Tuhan nyatakan dalam setiap kehidupan kami, para hamba-Hambamu, anak-anak-Mu ya Tuhan Yesus, milik-Mu ya Tuhan. Engkau yang selalu menyertai kami bahwa setiap kami yang percaya kepadamu ya Tuhan adalah bagian-Mu yang menjadi utusan-Mu ya Tuhan. Kami tidak mau hanya berdiam, kami harus mau bergerak. Tuhan, untuk mampu bergerak, kadang-kadang kami merasa tidak mampu, kadang kami merasa kecil, apa yang kami kerjakan tidak menghasilkan apa-apa, tetapi ketika kami menyertakan Tuhan saat ini, menyerahkan hidup kami kepada Tuhan, Tuhan campur tangan, Tuhan menolong kami untuk memberikan kabar sukacita, memberitakan kabar baik dimanapun kami berada, hidup kami yang menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Kuasa Tuhan, roh Tuhan sedang bekerja untuk menyertai kami semuanya, membawa kami ya Tuhan Yesus untuk semakin mengenal Tuhan, untuk semakin melakukan rencana Tuhan dalam kehidupan kami masing-masing. Tuhan berkati kami, biarkan Tuhan memberikan kemampuan untuk kami bertanggung jawab atas kebenaran-Mu yang kami terima ya Tuhan. Tuhan memberkati. Hari ini kami berdoa bagi keluarga Pak Teguh, Bu Ani yang membawa kami dalam pujian dan penyembahan. Tuhan memberkati pasangan suami istri ini ya Tuhan Yesus, bila terus menjadi berkat bagi keberadaannya di lingkungannya, di lingkungan kerjanya, dimanapun mereka berada ya Tuhan Yesus. Tuhan menyertai mereka dan pelayanan pengiringan kepada Tuhan terus tambah setia, pekerjaannya diberkati oleh Tuhan, dan Tuhan memberkati anak-anaknya. Kami serahkan ke tangan kuasa-Mu ya Tuhan Yesus, Stephen, Krisya, demikian juga Truli, semuanya dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Ibu Ani Sri Mulyani yang bersama-sama saat ini ya Tuhan Yesus, Tuhan memberikan pemulihan kesehatan, organ tubuh yang Tuhan sempurnakan di dalam nama Yesus. Semakin hari semakin terus mengalami kesehatan yang sempurna di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan memberkati juga keluarga Pak Kusyono, suami istri. Tuhan memberkati mereka, pasangan suami istri ini ya Tuhan Yesus. Ya, menjadi pasangan yang harmonis, menjadi berkat bagi keluarga-keluarga, menjadi berkat bagi lingkungan yang ada, di lingkungan pekerjaan. Tuhan menyertai, Tuhan hidup yang terus menjadi berkat, dimanapun pasangan suami istri ini berada ya Tuhan Yesus, terus Tuhan pakai, Tuhan memberkati dari segala keberadaannya, Tuhan memampukan mereka, Tuhan menjadikan mereka adalah teladan bagi setiap orang-orang yang ada di sekitarnya. Kesehatan, kekuatannya menyertai, menyempurnakan apapun yang saat ini dialami oleh Pak Kusyono, dan kami boleh tahu bahwa Tuhan sudah menyempurnakan kesehatannya di dalam nama Yesus. Citris juga yang mendampingi, Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan, Tuhan memberikan kemampuan, roh hikmat, pengetahuan menyertai Citris untuk mendampingi suaminya sebagai penolong yang sepadan, menjadi berkat bagi anak-anaknya. Tuhan kasih setia, Tuhan menyertai keluarga ini. Tuhan memberkati Pak Agus Wiono suami istri, Tuhan memberkati anak-anaknya, Talia, Lois, demikian juga cucu, semuanya dalam perlindungan Tuhan. Kasih Tuhan menerangi keluarga ini untuk hidup yang menjadi berkat. Anak-anak mereka cemerlang memuliakan Tuhan, berprestasi di sekolah mereka masing-masing, menjadi berkat, dan masa depan anak-anak mereka dalam jaminan Tuhan. Tidak akan pernah sia-sia apa yang telah mereka kerjakan selama ini untuk melayani Tuhan. Tuhan memberkati keluarga ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, kami berdoa juga buat Oma, kesehatannya, Tuhan menyertai kekuatan, memberkati kehidupan di masa tuanya, menjadi tiang doa bagi anak-anak dan cucu-cucunya, menantunya, semuanya diberkati oleh Tuhan. Tuhan memberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan memberkati juga Pak Sarjono, suami istri, kasih Tuhan menyertai keluarga ini, hidup yang terus menjadi berkat, mampukan
menjadi teladan dan bagaimana kekuatan hamba-Mu untuk melayani Tuhan Yesus, roh penggembalaan menyertai ya Tuhan, kekuatan Tuhan memperhatikan jiwa-jiwa, kami serahkan ke tangan kuasa-Mu Yesus, hikmat Tuhan menyertai, dan apa yang telah mereka kerjakan menjadi berkat bagi banyak jiwa-jiwa. Tuhan memberkati Pak Sarjono suami istri, setiap tutur katanya, dan apapun yang telah mereka kerjakan, semuanya menjadi berkat bagi banyak jiwa-jiwa. Tuhan memberkati anak-anaknya, Tuhan memberkati menantunya, cucunya, semuanya dalam perlindungan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati Baby Yuna dan Seba. Tuhan memberkati anak Daniel dimanapun saat ini mereka berada. Anak-anak mereka terus dalam perlindungan Tuhan. Tuhan memberkati keluarga Pak Sarjono di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati keluarga Bapak Yefta, Uratna, Tuhan memberkati pengiringan, pelayanan kepada Tuhan terus dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan, semakin hari semakin setia dalam pemakaian Tuhan. Terus Tuhan memberkati hikmat, kekuatan, demikian juga pekerjaan mereka bersama-sama suami istri. Tuhan memberkati penghasilan yang terus semakin meningkat dalam berkat-berkat Tuhan, memberkati segala pergumulannya. Tuhan memberkati juga anak-anaknya, Kanavaru, Cio, semuanya dalam perlindungan dan penyertaan-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Dan memberkati keluarga Pak Yefta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan memberkati keluarga Pak Eko, suami istri, kami serahkan ke tangan kuasa-Mu Pak Eko, dalam pemakaian Tuhan. Terus Tuhan memberkati kesetiaan, keteladanan yang telah diberikan ya Tuhan Yesus untuk menjadi berkat bagi pelayan-pelayan yang lain. Dan memberkati juga kehidupan penghasilan dalam keluarganya, Tuhan Yesus, usaha pekerjaannya diberkati oleh Tuhan, untuk pekerjaannya ya Tuhan Yesus yang ditekuni keluarga ini ya Tuhan Yesus, Tuhan terus tambahkan pelanggan-pelanggan baru, Tuhan membukakan berkat-berkat Tuhan apa yang telah mereka kerjakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati juga anak-anaknya, Kesia, Nathan dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Studinya, Tuhan mencukupkan segala keperluan dan kebutuhannya. Anak-anak yang berprestasi menjadi berkat bagi banyak jiwa-jiwa dan teman-temannya. Kasih Tuhan menyertai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati keluarga Pak Eko. Dan memberkati juga keluarga Pak Aryono dan Ibu Jar. Tuhan memberkati ya Tuhan Yesus, kesehatan, kekuatan menyertai mereka berdua, melayani Tuhan lebih hari lebih setia, mengiring Tuhan ya Tuhan Yesus. Tuhan memberkati apa yang telah mereka kerjakan. Tuhan terus memberikan pertolongan dalam kehidupan rumah tangganya, penghasilannya, usaha pekerjaannya terus Tuhan memberkati ya Tuhan Yesus, apa yang telah mereka kerjakan, terus Tuhan singkapkan dan membukakan pintu-pintu berkat dalam kehidupan usaha pekerjaannya. Tuhan memberkati rumah tangga ini untuk terus menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Anaknya Elsa kami serahkan ke tangan kuasa-Mu, Tuhan memberkati kehidupan di masa mudanya, dan Tuhan menjamin kehidupan masa depannya. Kami serahkan Elsa ke tangan kuasa-Mu. Elsa yang terus menjadi berkat bagi keluarga dan orang-orang yang di sekitarnya. Kasih Tuhan menyertai keluarga ini didati, Mbak Uca, suami istri, kami serahkan ke tangan kuasa-Mu dan Mas Habib, memberkati kehidupan rumah tangganya. Kasih Tuhan menolong mereka menjadi pasangan suami istri yang harmonis, menjadi berkat bagi banyak jiwa-jiwa. Tuhan memberkati anak-anaknya, kami serahkan ke tangan kuasa-Mu, orang tuanya yang bersama-sama juga Tuhan memberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan menyertai, Tuhan memberikan perlindungan, segala pergumulan keluarga Mbak Uca dan suaminya kami serahkan ke tangan kuasa-Mu, Tuhan memberkatinya. Terima kasih Tuhan, terima kasih anak-anak bersama-sama kami, Harry, demikian juga Niken dan Emna ya Tuhan Yesus. Tuhan memberkati mereka yang masih ada di tempat ini sampai hari Minggu mendatang ya Tuhan, mereka boleh Tuhan percayakan untuk melayani Tuhan. Tuhan memakai mereka dalam pengiringan pada Tuhan Yesus, dalam pengurapan-Mu, dan setiap apa yang telah mereka kerjakan menjadi berkat bagi banyak jiwa-jiwa yang ada di tempat ini. Dan apa yang telah mereka kerjakan tidak akan pernah sia-sia. Semuanya akan menjadi berkat bagi kami, semuanya akan menjadi berkat bagi mereka semuanya. Dan apapun yang Tuhan Yesus selama ini tim mission trip yang bersama-sama kami, ialah mereka dalam ketetapan Tuhan dan menjadi hamba-hamba yang setia sampai akhir, seperti yang Tuhan nyatakan dalam setiap kehidupan kami, hamba-hamba-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Keluarga mereka yang jauh, yang berpisah dengan mereka, Tuhan juga memberkati
kedua orang tua mereka, apapun yang telah mereka kerjakan untuk mencukupkan segala kebutuhan mereka dalam studi mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba-Mu bersama-sama suami istri, supaya Tuhan pakai kami ya Tuhan Yesus, terus Tuhan memberikan kerendahan hati buat kami, bagaimana Tuhan menyertai kami untuk jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan, dan bagaimana kami boleh melangkah lebih hari lebih setia untuk mengiring Tuhan. Biarlah Tuhan dalam pemakaian Tuhan, dalam pengajaran-pengajaran yang tidak menyimpang semuanya, akan terus mengarahkan pada jemaat untuk bagaimana roh takut akan Tuhan menyertai kami semuanya dalam kendali Tuhan, terus dalam pimpinan Roh Kudus, dalam pemakaian Tuhan yang Tuhan percayakan, manifestasi karunia bekerja dan apapun yang Tuhan percayakan bagi kami, ialah semuanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau serahkan semuanya ke seluruh jemaat Tuhan yang Tuhan percayakan, ialah kuasa Roh Kudus bekerja, menyertai, mendampingi kami semuanya, untuk kami bergerak bersama-sama, roh takut akan Tuhan, berkarakter Kristus, menyertai kehidupan jemaat Tuhan di tempat ini, dengan Tuhan yang Tuhan percayakan untuk hamba-Mu, kerjakan bersama-sama suami istri dan para pengurus gereja. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pada akhirnya kami mau serahkan tubuh jiwa roh kami, untuk semuanya, untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau kami juga akan beristirahat, Tuhan memberkati, dan besok hari kami boleh menikmati hari yang baru bersama-sama kembali, dan Tuhan memberkati kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terimalah berkat kasih setia Tuhan dari Allah Bapa kita dan kuasa Roh, dan apa yang telah dikerjakan Yesus untuk keselamatan kita, dan kuasa Roh Kudus dalam persekutuan untuk menyatu dengan kita dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dengan kasih setianya Tuhan Yesus akan datang kali yang kedua untuk menjemput setiap kita semuanya. Kita yang meyakini sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara, selamat malam. God bless. Silakan dibuka mic-nya masing-masing, katakan selamat malam.